Halo pemirsa Regardening, kali ini kita akan menyampaikan tutorial tentang cara membuat cabai kapiler botol bekas dengan memanfaatkan limbah botol plastik bekas. Metode ini bisa Anda gunakan untuk menanam cabai konsumsi pada umumnya maupun cabai hias yang dapat memperindah halaman rumah Anda. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa untuk tekan subscribe, nyalakan tombol lonceng, like, and share video-video dari channel Regardening. Baik pemirsa, yang perlu kita buat pertama kali adalah instalasinya. Bahan yang pertama kita siapkan adalah botol plastik bekas yang kita bagi menjadi dua bagian atau diatur sesuai kebutuhan. Bagian atas botol plastik kita lubangi dengan menggunakan solder. Lubang ini nantinya berfungsi sebagai sirkulasi udara bagi akar, juga untuk mengatur pengairan. Bagian tutup botol dilubangi dengan menggunakan solder untuk memasukkan kain flanel atau kain lainnya yang akan digunakan sebagai sumbu untuk mengatur kapilerisasi atau pengairan dengan menggunakan sistem kapiler. Sumbu dari kain flanel atau kain lainnya ini kita masukkan ke dalam lubang tutup botol seperti ini. Kemudian dirangkai kembali dengan bagian atas botol plastik. Berikutnya penyediaan media tanam. Sebelum penyediaan media tanam, sebagai alternatif kita dapat menggantikan air biasa dengan menggunakan cairan nutrisi AB Mix untuk meningkatkan suplai nutrisi kepada tanaman cabai yang kita tanam pada lingkungan terbatas seperti di dalam botol kecil seperti ini. Untuk memasukkan media tanamnya, sementara cukup sekitar sepertiga bagian dari pot plastik ini, karena nanti bagian berikutnya akan kita gunakan untuk tanah dan semai cabai yang akan kita masukkan ke dalam pot ini. Untuk media tanam yang digunakan adalah campuran antara tanah subur atau tanah pertanian dengan pupuk organik atau kompos dengan perbandingan sekitar 1:1. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan semai atau anakan cabai ke dalam pot tanam. Sebelum proses pemindahan, sebaiknya media tanam dibasahi dulu dengan air sehingga media tanam dan akar tidak rusak atau pecah. Proses pemindahan dilakukan secara hati-hati dan posisi kain flanel adalah ditekuk seperti ini, ditekuk mendasar sehingga nanti kain flanel akan menyentuh akar tanaman. Dengan demikian, tanaman akan dengan cepat memperoleh nutrisi atau air melalui sumbu kapiler. Setelah anakan cabai dimasukkan ke dalam pot, selanjutnya ditambahkan kembali media tanam sehingga menutupi setidaknya pangkal tanaman cabai. Setelah pemindahan semai atau anakan cabai, pot bagian atas terutama bagian kain flanelnya dimasukkan ke dalam pot penampungan air atau nutrisi. Setelah proses penanaman selesai, langkah selanjutnya adalah penyiraman tanaman. Hal ini dilakukan karena pada tahap awal proses kapilerisasi belum berjalan secara optimal. Hal ini karena akar tanaman belum sepenuhnya menyentuh kain flanel atau kain lainnya dan menyerap air sehingga diperlukan proses penyiraman. Beberapa minggu setelah proses penanaman dan perawatan yang baik, tanaman cabai mulai menunjukkan proses pembungaan. Selain mengontrol air atau cairan nutrisi pada pot penampungan, pemupukan juga perlu dilakukan setidaknya 1 kali dalam seminggu. Selain pupuk organik, pemirsa dapat menggunakan pupuk perangsang pembungaan yang bisa digunakan saat tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda pembungaan. Perawatan tanaman dilakukan dengan membuang daun atau cabang yang kurang produktif. Untuk menjaga kualitas nutrisi atau air, pemirsa dapat melakukan pengecatan pada pot penampungan air atau nutrisi. Hal ini bertujuan untuk menekan pertumbuhan lumut pada pot penampungan air. Melalui perawatan dan pengendalian hama yang baik,
tanaman cabai Anda akan tumbuh dengan baik dan sehat. Untuk pengendalian hamanya, dapat dilakukan secara periodik setidaknya 1 minggu sekali, baik menggunakan pestisida alami maupun non-alami yang dengan mudah bisa Anda peroleh di toko-toko pertanian. Perlu pemirsa ketahui bahwa hama utama tanaman cabai biasanya adalah lalat buah. Untuk pengendaliannya, bisa Anda saksikan pada video terpisah dari channel Regardening ini melalui link di akhir video. Nah, ini kira-kira pemirsa untuk hasil akhirnya. Meskipun dalam media yang terbatas, tanaman cabai tetap dapat tumbuh dengan baik atau subur. Sebagai informasi tambahan, Anda dapat membuat lubang pada bagian atas botol penampungan nutrisi atau air untuk menghindari terendamnya akar, terutama apabila pot disimpan pada ruang terbuka atau tanpa atap. Selain itu, pemirsa, jangan lupa untuk rutin memeriksa, menambah dan mengganti air atau cairan nutrisi pada pot penampungan. Dengan menerapkan metode-metode tadi, maka Anda dapat berhasil menanam tanaman cabai dengan memanfaatkan limbah botol plastik bekas dengan metode sumbu kapiler. Demikian tutorial dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng serta share video-video dari Regardening.